Halo teman-teman, selamat datang kembali di channelku ini. Sebelumnya aku ingin berterima kasih dulu bagi teman-teman semua yang udah mampir ke channel ini. Aku berharap dengan ada channel ini bisa membantu kita semua untuk lebih sadar akan pentingnya financial literacy atau pentingnya berinvestasi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas apa sih? Pada video kali ini kita akan membahas tentang impulsive buying dan membahas mengenai suatu penelitian mengenai penundaan kesenangan. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton part sebelumnya, yaitu part 1, teman-teman bisa coba nonton part 1-nya dulu, karena ini adalah lanjutan dari video yang part 1 tersebut, yaitu membahas mengenai bagaimana aku melakukan suatu pembelian. Nah, jadi sesuai dengan janjiku di part sebelumnya, aku akan memberikan sedikit preview mengenai komputerku. Jadi ini adalah komputerku dan ini adalah spek-spek yang aku gunakan. Dan berikut aku akan memberikan perbandingannya dengan spek PC yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman bisa lihat kalau misalnya aku merakit PC ini di Indonesia, aku mungkin memerlukan uang yang lebih banyak, dimana aku harus bayar lebih mahal untuk komponen yang sama. Sedangkan dengan melakukan pembelian di Cina, part-partnya bisa lebih murah. Nah, jadi dari konsep pembelianku ini, di sini bisa terlihat teman-teman, dimana kalau aku membeli suatu barang, apa yang aku lihat adalah value dari barang tersebut. Dengan uang sekian, seberapa banyak value yang aku bisa dapatkan. Nah, sekian sedikit preview mengenai komputerku. Jadi komputer ini akan aku gunakan untuk keperluan ngedit juga teman-teman. Jadi sebelumnya aku menggunakan komputer yang udah sangat tua teman-teman, yaitu komputerku sudah berusia sekitar 4 atau 5 tahun. Jadi udah susah banget untuk dibuka Premiere aja, udah susah banget. Makanya aku akhirnya memutuskan untuk membeli PC. Tapi teman-teman, sebenarnya aku bisa membeli PC ini sejak beberapa tahun yang lalu. Namun aku tidak menggunakan uangku untuk membelikan PC ini. Kenapa aku tidak langsung membeli PC tersebut teman-teman? Padahal aku bisa saja beli dari 2 tahun lalu. Jawabannya adalah karena aku mengutamakan yang namanya investasi. Jadi aku memprioritaskan investasi. Walaupun ada uang tersebut aku pakai dulu untuk berinvestasi. Aku gulung terus uangnya sampai menghasilkan passive income. Baru dari passive income tersebut, aku gunakan untuk membeli komputer ini. Jadi secara nggak langsung, kita tidak menggunakan dana pokok kita untuk membeli komputer ini. Melainkan aset kita lah yang bekerja, menghasilkan uang untuk kita, dan membelikan komputer ini untuk kita. Jadi kita tidak menggunakan dana pokok kita. Namun dana pokok tersebut yang menghasilkan investasi, uangnya beranak cucu, dan menghasilkan uang lagi, kemudian baru uang tersebut kita gunakan untuk membeli sesuatu. Nah, bagaimana sih aku bisa menunda kesenanganku? Jadi berikut ini adalah beberapa tips mengenai cara mencegah impulsive buying, teman-teman. Impulsive buying itu seperti yang kita ketahui, itu adalah seperti dorongan, kita ingin membeli sesuatu, dan biasanya kita langsung melakukan pembelian tersebut. Nah, jadi ada beberapa tips yang bisa kita lakukan agar kita tidak melakukan yang namanya impulsive buying ini, teman-teman. Yang pertama adalah kita dengan cara menghitung penghasilan per jam kita, teman-teman. Setelah kita menghitung penghasilan per jam kita, lalu kita coba hitung berapa lama jam kita perlu bekerja untuk membeli sesuatu yang kita inginkan tersebut. Katakan kita ingin membeli sesuatu yang harganya 1 juta rupiah. Setelah kita hitung-hitung, dalam 1 jam, kita mendapatkan penghasilan atau gaji sebesar 50.000. Jadi, dengan ingin membeli satu barang tersebut, kita harus bekerja selama 20 jam, teman-teman. Nah, kalau sudah berpikir demikian, teman-teman, kalau misalnya mau beli barang, teman-teman pasti akan berpikir 2 kali sebelum melakukan pembelian tersebut. Prinsip itu juga aku lakukan dari dulu, teman-teman. Jadi aku dalam membeli sesuatu, aku selalu memikirkan berapa lama aku bekerja untuk dapat membeli barang tersebut.
Jadi pada akhirnya kebanyakan aku tidak membeli barang tersebut dan aku menunda-nunda terus untuk membeli, teman-teman. Trik yang kedua adalah dengan cara mengurangi melihat sosial media, teman-teman. Karena dengan kita melihat sosial media, nanti kita melihat teman-teman kita punya barang ini, punya barang itu. Terus kadang-kadang kalau kita buka Instagram atau apa juga ada tiba-tiba iklan yang menawarkan barang ini, barang itu. Jadi dengan lebih sedikit melihat sosial media, kita akan lebih sedikit melihat barang-barang tersebut, teman-teman. Sehingga barang yang memicu kita untuk ingin belanja tersebut tidak kita lihat dan akhirnya kita nggak membeli apa-apa, teman-teman. Berikutnya ini adalah cara yang terakhir. Menurutku ini adalah cara yang paling efektif, teman-teman. Gimana cara untuk mencegah impulsif buying ini? Adalah dengan cara kita menunda pembelian tersebut dan kita menunggu selama 2 minggu sampai 4 minggu, teman-teman. Jadi katakanlah kalau misalnya teman-teman ingin membeli sesuatu nih, teman-teman jangan langsung beli. Teman-teman tunggu dulu selama 2 minggu sampai 3 minggu atau 4 minggu. Nah, kemudian teman-teman coba pikirkan lagi, kira-kira teman-teman masih mau membeli barang tersebut atau enggak. Kalau misalnya teman-teman ternyata setelah 2 minggu atau lebih, teman-teman jadi nggak pengen barang tersebut, itu berarti waktu itu teman-teman hanya impulsif buying, teman-teman. Nah, kalau aku pribadi, aku melakukan pembelian komputer ini karena aku udah pengen dari semenjak 2 tahun lalu, teman-teman. Jadi dari dulu aku emang suka banget yang namanya komputer, aku pengen beli komputer, cuman aku selalu menunda, uangnya aku pakai buat investasi dulu, baru terakhir setelah bertahun-tahun, baru aku membeli komputer ini, teman-teman. Dan itu pun sebenarnya aku beli dengan tujuan untuk bisa melancarkan produktivitas juga, teman-teman. Jadi bukan hanya untuk kepentingan konsumtif doang. Nah, berikutnya aku akan membahas mengenai Stanford Marshmallow Experiment. Nah, jadi ini adalah suatu eksperimen atau suatu studi yang mungkin pernah dilakukan oleh para peneliti dulu, teman-teman. Eksperimen ini dilakukan pada anak-anak kecil, teman-teman. Jadi, anak kecil tersebut, mereka dikumpulkan di satu ruangan, kemudian mereka masing-masing semuanya diberikan satu marshmallow, teman-teman. Marshmallow itu apa? Mungkin marshmallow itu seperti permen atau coklat atau apalah, itu seperti makanan, teman-teman. Nah, jadi masing-masing dikasih marshmallow. Kemudian tesnya adalah dengan cara pengujinya memberitahu kepada anak-anak tersebut, kamu boleh memakan permen tersebut. Atau kalau misalnya kamu menunggu selama 30 menit, maka aku akan balik lagi ke sini dan memberikan kamu satu permen lagi. Jadi ini adalah tes mengenai delayed gratification, teman-teman, atau mengenai menunda kesenangan. Nah, dari beberapa anak-anak tersebut semuanya beda-beda, teman-teman. Ada yang dari awal udah nggak tahan, langsung makan permennya. Ada yang tahan, cuma sampai setengah. Ada yang bisa tahan sampai akhir. Dari penelitian tersebut, mereka bahkan diteliti juga sampai masa depannya, teman-teman. Sampai anak tersebut masuk ke masa sekolah, masuk ke masa kerja, sampai ke masa mereka dewasa. Setelah diteliti, mereka yang punya kemampuan untuk menunda kesenangan cenderung memiliki penghasilan yang lebih besar dan juga cenderung memiliki aset yang lebih banyak atau lebih kaya, teman-teman. Karena kenapa? Ini sebenarnya sama aja dengan konsep investasi, teman-teman. Karena secara dasarnya, investasi itu adalah seni menunda kesenangan. Dimana kita menunda kesenangan kita untuk kesenangan yang lebih besar di masa depan. Contohnya kita punya uang 10 juta nih. Tapi 10 juta itu tidak kita gunakan untuk membeli apa-apa. Dimana 10 juta tersebut kita investasikan, sehingga di masa depan 10 juta itu menjadi uang yang lebih banyak, sehingga bisa menjadikan kesenangan yang lebih banyak lagi. Nah, makanya dari situ aku juga sangat menganut prinsip ini, teman-teman. Jadi kalau misalnya aku pengen beli sesuatu, aku nggak langsung beli, teman-teman. Aku pasti menunda-nunda dulu. Kalau misalnya emang sudah benar-benar butuh banget, baru akhirnya aku memutuskan untuk membeli. Seperti contohnya komputer ini. Komputer ini aku juga udah pengen beli dari mungkin sekitar 2 tahun lalu, teman-teman. Namun aku nggak beli dari waktu itu. Aku investasikan terus uangku, digulung-gulung terus sampai akhirnya aku membelinya dengan passive income-ku. Jadi aku tidak menggunakan dana pokok. Nah, bagi teman-teman yang belum nonton, teman-teman bisa coba nonton lagi yang part 1-nya, teman-teman. Sekian pembahasanku mengenai pembelianku. Aku berharap dengan adanya video ini bisa memberikan insight-insight baru buat teman-teman semua. Selanjutnya aku juga udah mencantumkan link sosial mediaku di sebelah sini. Teman-teman bisa add aku, feel free to connect. Aku berharap dengan adanya video ini bisa membantu kita semua untuk mencapai yang namanya financial freedom dan bisa lebih sadar akan pentingnya financial literacy.
Nah, bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa like dan bisa juga dislike kalau nggak suka. Teman-teman bisa juga share video ini ke teman-teman yang lain, agar teman-teman yang lain juga bisa terbantu dengan adanya video ini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Kami mohon bantuan teman-teman untuk subscribe dan like video ini agar bisa menjangkau lebih banyak orang lagi. Setiap dukungan dari teman-teman sekalian akan sangat berarti buat kami. Selamat menikmati konten dari kami. Semoga bermanfaat.